Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita berdoa agar supaya Roh Kudus menolong kita dapat memahami dan mencerna apa yang menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu yang begitu besar, pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sampai pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu dengar firman-Mu, karena firman Allah adalah sulu dan pelita bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-29. Mazmur 29 ayat 11 kita baca. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 29 ini, alangkah baiknya kalau kita membaca dari ayat 1. Dan yang menjadi judul perikop dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11 ini adalah kebesaran Allah dalam badai. Ya, kebesaran Allah dalam badai. Saudara, dari judul perikop saudara-saudara ini sungguh mengerikan. Ya, saya katakan mengerikan kenapa? Karena ada kata dalam badai. Ya saudara, siapapun saya percaya manusia itu yang namanya badai itu selalu menakutkan. Banyak orang takut dengan badai, ya. Apakah badai Topan, ya, kalau di luar negeri sana badai salju, ya. Kalau di daerah Timur Tengah sana badai pasir, ya. Pokoknya mengerikan. Ayat 1, Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan umat-Nya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia, mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Lebanon. Ya, Ia membuat gunung-gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Haleluya. Saudara, kalau boleh saya mengatakan, ya, dari pembacaan kita ayat 1 dan ayat 2, saya katakan ini adalah merupakan, ya, seruan, ya,
Allah atau firman ya menyerukan kepada makhluk manapun, termasuk makhluk di sorga ya. Makhluk di sorgawi berarti para malaikat ya, untuk memuji Tuhan ya. Ayat 1 dan 2 seruan kepada makhluk sorgawi, yaitu kepada para malaikat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Kemudian ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang sampai ayat 5, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Haleluya. Luar biasa ya, kekuatan, kedahsyatan suara Tuhan ya. Kekuatan, kedahsyatan suara Tuhan. Kalau kita tahu bahwa bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel ya, sejak keluar dari Mesir, dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, saudara-saudara, hanya dengan suara, hanya dengan guntur, musuh-musuh boleh ditaklukkan tanpa bangsa Israel harus berperang ya. Bangsa Israel tidak harus berperang. Tuhan katakan, berdiam dirilah kamu, karena bahwa Allah yang mereka sembah dan yang menuntun mereka itu adalah Allah yang sanggup ya. Jadi bagian yang kedua ayat 3 dan 5, saudara-saudara, menggambarkan bahwa suara Tuhan yang mengguntur dapat mematahkan pohon aras ya. Pohon aras itu adalah kayu yang paling keras ya. Tapi hanya dengan suaranya pohon-pohon aras bisa patah, bahkan membuat saudara-saudara pohon-pohon pada tumbang, serta gunung Libanon melompat-lompat. Dahsyatnya saudara suara Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dan ayat 8 sampai 8. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Kuasa Tuhan yang luar biasa ya. Suara Tuhan bisa membuat padang gurun gemetar, firman Allah katakan. Kemudian saudara-saudara, di ayatnya yang ke-8, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar ya. Padang gurun itu saudara-saudara daerah yang sangat mengerikan, tetapi tempat yang mengerikan, daerah yang mengerikan pun ketika mendengar suara Tuhan digambarkan ketakutan, saudara-saudara ya. Haleluya. Dan ayatnya yang ke-10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya ya. Tuhan bersemayam di atas air bah ya. Jadi ketika kita percaya, berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan ganasnya padang gurun. Kita tidak perlu takut dengan ganasnya badai apapun itu. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara, dengan air bah. Air bah tidak akan dapat menenggelamkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja, artinya penguasa. Haleluya. Dan ayat 11 dikatakan, kiranya Tuhan memberikan ya kekuatan berkat. Tuhan sanggup memberkati, melakukan apa saja. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, bagaimana ayat itu menggambarkan kedahsyatan Tuhan, menggambarkan kehebatan Tuhan, menggambarkan kemahakuasaan Tuhan, menggambarkan bagaimana Allah itu berdaulat atas ciptaannya. Haleluya. Haleluya. Saya boleh simpulkan saudara-saudara firman Allah pada pagi hari ini ya. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, ini teguran bagi manusia ya.
atau umat Allah yang saudara-saudara seringkali menyembah. Artinya takut kepada ciptaannya, takut kepada gunung, takut kepada padang belantara, takut kepada padang gurun. Ya, kita hanya takut kepada Tuhan. Berikutnya, sebagai pengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keselamatan, ya, anugerah, sumber berkat, ya, kasih dan damai. Jadi Tuhan adalah sumber. Jadi kita tidak perlu takut dengan alam semesta, kita tidak perlu takut kepada ciptaannya. Kita harus takut dan percaya kepada penciptanya. Haleluya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ini dapat diartikan bahwa Tuhan berdaulat. Jika Ia berkehendak, Dia dapat menolong kita, Dia dapat mengangkat kita, Dia dapat menyelamatkan kita, Dia dapat membebaskan kita dari segala macam, dari segala persoalan permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Kembali kita baca ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Mari saudara-saudara, sebab itu kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, dan jangan ragu-ragu. Allah kita ketika Dia mengguntur, saudara-saudara, tidak ada satu persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Ketika Dia mengguntur, saudara-saudara, tidak ada satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Berharaplah, bergantunglah, bersandarlah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Allah menegaskan kembali kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup mengangkat, Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan setiap persoalan permasalahan kami. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa setiap umat-Mu yang menghadapi badai, menghadapi padang gurun, menghadapi persoalan permasalahan gunung pencobaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua mereka. Atas nama Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat itu, hamba berdoa, hamba lepaskan berkat bagi jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.